Ya hati bersih itu ya tidak nuruti nafsu gitu. Di tempat kerja kan kalau hati kamu tidak bersih, ngelihat orang yang gajinya lebih tinggi, wah nggak enak jadi saya, enak jadi itu. Gitu. Lama-lama melihat orang yang cantik, nggak enak jadi saya, istri saya jelek itu cantik. Gitu. Hati nggak bersih itu semua masalah jadi masalah, yang nggak masalah saja jadi masalah. Ketika hati bersih Anda pakai mobil merek apa saja, tahunnya mungkin tahun yang sudah sepuh aja, bisa syukur. Tapi ketika hati nggak bersih itu tidak ada syukurnya kan. Jadi makanya kata orang-orang tua itu seneng orang itu karek kue. Gitu. Maksudnya seneng tidak itu terserah kamu. Karena yang ngelola hati kita ya kita. Gitu. Makanya teman saya haji itu kalau cerita itu lucu. Pagi-pagi Pak Wimbo itu ada istri bikinkan teh suaminya. Terus kata teman saya, oh, itu istri orang itu baik. Bikin teh untuk suaminya. Terus kata istrinya dia, gimana tukeran? Ya sama, nanti kalau kamu di tempat kerja tidak baik ya melihat pimpinan iri, melihat atasan iri, melihat orang cantik iri, melihat orang yang lebih mapan iri itu kan tidak ada selesainya itu. Ya makanya kata syukur itu segala-galanya menurut saya tadi kata ya syukur itu segala-galanya. Orang bisa asik apa saja itu karena bersyukur itu sudah yang lainnya enggak itu. Makanya ya semuanya bersyukur. Enggak ada solusinya di luar itu. Makanya solusinya syukur. Coba misalnya kita orang Indonesia melihat Amerika atau Swiss atau mana saja, apa ada siap jadi orang Swiss? Di sana dianggap imigran, sudah gitu dianggap pendatang, eksistensi kita. Mendingan jadi orang Indonesia, karuan warga negara kita, daripada ngeluh membanding-bandingkan dengan negara lain, mendingan bersyukur jadi warga apa? Indonesia. Karena Anda disuruh jadi warga negara sana juga agak siap. Gitu. Sudah gitu wajahnya dipertanyakan, ini wajah Swiss apa Solo? Kan malah jadi panjang. Gitu. Masih ngurus warga negara macam-macam. Sementara kita di Indonesia langsung jadi penduduk sah. Semuanya kata kuncinya itu syukur tadi. Hati resik itu ya maknanya syukur. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain nama ba'du. Semua Dewan Komisioner OJK yang saya hormati, wabil khusus Bapak Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Wimbo Santoso, Ibu Wakil Ketua, Ibu Nur Haida, dan semua anggota, Kepala Regional Jawa Tengah, Bapak Aman Santosa, tidak lupa teman kami, Gus kami, Kiai Haji Tas Yasin, semua teman-teman yang ikuti virtual, salam kebangsaan, salam semua. Ini diminta ngaji ya Pak, merawat persaudaraan kebangsaan. Saya sering punya tamu mulai polisi, mulai pejabat, ya mulai yang Islam sampai non-Muslim. Saya sering cerita bahwa hal-hal yang jadi fitrah manusia itu ya keinginan dasar manusia itu ya senang damai, senang bersaudara. Karena hal itu fitrah itu desain awal manusia itu suka damai. Jadi kalau untuk konflik itu butuh pemicu, tapi kalau untuk damai itu tidak butuh pemicu. Sehingga orang di mana-mana bisa rileks ya. Rileks di terminal, rileks di jalan, rileks di warung-warung kopi, rileks di kedai-kedai. Nah, konflik itu ya dimulai dari pemicu. Entah rebutan pacar, entah rebutan harta, entah rebutan jabatan. Sehingga karena ada rebutan-rebutan itu terus ada pemicu. Nah itu yang melahirkan konflik. Nah harus dicamkan, ditanamkan bahwa kepentingan berbangsa ini di atas kepentingan kita, di atas nafsu kita, di atas keserakahan kita. Sehingga kita mudah damai. Itu rumusnya kiai-kiai ya. Saat tentu di sini pakai solusi yang ala kiai ya. Karena tentu mereka ingin mendengar versi kiai. Kalau versi polisi mungkin ya tegakkan hukum. Kalau versi bank atau JK ya kalau nasabah nakal ya jangan dikasih kredit lagi. Kalau versi mertua ya kalau mantu nakal ya dipulangkan anaknya ditarik kembali. Jadi versi itu banyak ya. Kalau versi imigrasi ya mungkin dicabut
paspornya gitu. Kalau versi Kiai itu melihat dunia ini sederhana. Banyak orang-orang tasawuf, saya ini cerita tasawuf, cerita yang ringan-ringan saja. Orang tasawuf itu kalau makan, itu satu piring ternyata kenyang. Gitu. Minum satu gelas ya sudah puas. Ya. Terus dia cerita, ngapain saya butuh uang banyak, uang satu piring ya sudah cukup. Gitu. Kalau tidur gitu ya, tidur di satu kamar ya tidur, bangun ya sudah puas. Oh, artinya Anda punya kamar 100 ya tidurnya tetap di satu kamar. Jangan mentang-mentang punya kamar 100 dibagi 5 menitan itu. Karena eman kalau kamar yang lain nganggur gitu. Artinya kalau punya kamar 1 cukup, ngapain ingin punya kamar banyak. Jadi sebetulnya kalau kita punya rumah banyak itu nambah kebingungan karena yang sana yang rumah siapa, yang sana siapa. Ya kalau dianggap prestasi, kalau dianggap tambah bingung karena mau tidur saja di rumah mana ya. Di kamar mana ya? Kalau miskin kan enak. Sudah itu aja, gak ada banyak pilihan. Artinya dengan cara seperti itu sebetulnya merajut kebangsaan itu lebih mudah. Karena awal dari segala perpecahan, segala konflik itu mau menang sendiri. Sehingga dulu cerita-cerita orang sufi, kalau dengar itu tetangga kamu tidak cocok, partai sebelah tidak cocok, terus ormas sebelah tidak cocok. Itu jawabannya lucu. Sebetulnya saya sebagai manusia kalau ada orang tidak cocok itu tersiksa. Tapi bagus lah. Kalau tidak cocok itu tidak utang saya, tidak pinjam uang saya, tidak pinjam mobil saya. Sehingga jadi gampang gitu. Artinya jadi gampang itu ya orang yang baik sama kamu ya baik. Karena Anda punya mitra, punya teman. Yang sedang nggak seneng kamu juga baik. Di mana-mana orang pinjam uang itu gara-gara seneng, gara-gara cocok. Jadi tidak cocok ya ada berkahnya sendiri. Jadi dengan cara pandang seperti itu hidup itu rileks. Nah, itu kalau teman-teman yang utang itu pasti temennya itu. Ada musuh kamu utang kamu. Jadi musuh ya punya berkah sendiri. Tapi jangan musuh yang sampai nikah, menembak itu enggak berperadaban. Suatu saat Imam Syafi'i itu pernah didatangi orang itu, ketemu beliau cium tangan, hormat. Setelah di luar ternyata orang itu mencaci maki. Cara Jawa ngerasani tadi, kata Pak Wimbo karena orang Solo itu ngerasani. Ketika Imam Syafi'i dilaporin orang itu di depan Anda menghormati, kalau di luar itu ngerasani itu, menghina, mengata-ngatain. Jawabnya Imam Syafi'i lucu. Alhamdulillah, berarti saya wibawa katanya. Di depan saya tidak berani. Dijawab enteng saja, tidak dijawab serius. Berarti saya wibawa. Di depan saya buktinya tidak berani. Nah Islam itu ngajari itu semua. Ngajarin ketika kita disenengin orang banyak itu ya poin atau aset. Karena kita harus kerjasama atau sama-sama kerja dengan banyak pihak. Tapi kalau ada orang lain yang sedang tidak senang atau tidak cocok, itu juga ada berkahnya sendiri karena dia bisa mandiri. Itu kalau mantu-mantu itu tidak tukaran sama mertuanya, itu tidak mandiri-mandiri. Disuruh mertuanya mangan ramangan kumpul yuk, tambah suwe tambah goblok gitu, tambah lama tambah goblok. Baru gara-gara terlalu cocok kan. Kalau agak-agak tukaran, agak-agak konflik itu malah cepat mandiri. Sehingga merajut kebangsaan itu ya harus dipikir secara luas. Ada teman-teman yang mungkin nggak mau pulang kampung, maunya tetap di Belanda, di Amerika. Tapi ternyata niatnya menfasilitasi kalau ada mahasiswa yang ke sana, ada yang dijujuk gitu. Ada yang dijujuk, sehingga bangsa ini bisa menimba ilmu di berbagai negara. Termasuk dulu di Mekah itu ada namanya Syekh Mukhtar. Itu semua dulu nggak ada hotel, semua orang haji pasti numpang dalamnya atau rumahnya Syekh Mukhtar. Beliau nggak pulang karena jagani semua yang haji di Indonesia biar gampang. Artinya jangan kira teman-teman yang sedang di Mekah atau di Medina atau di Eropa atau di Amerika terus anti kebangsaan, enggak juga. Ternyata mereka bisa memfasilitasi kita saat kita di sana. Wawasan kebangsaannya juga hanya menjadi fasilitator atau menjadi mediasi atau jadi sarana kalau ada teman-teman ke sana. Begitu juga para wali. Ini cerita, mungkin cerita yang enggak ada di OJK, cerita wali Pak Wimbo. Wali itu kalau disuruh mikir kredit, disuruh mikir cara bantu orang miskin itu ya enggak pati bakat gitu. Tapi komunikasinya langsung sama yang punya. Jadi alam raya ini dengan segala variannya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin merubah lakonnya wayang,
Itu ndak usah ngerayu Gatotkaca disuruh jadi Semar atau disuruh jadi Bagong itu susah. Mereka nggak mau. Pasti mempertahankan karakter masing-masing. Itu ngerayu dalangnya saja. Ini lakonnya diganti. Nah wali itu gitu. Kalau ngerubah Indonesia itu ya komunikasinya sama Allah. Karena yang mengendalikan alam raya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang. Sering ada orang itu, ini cerita yang ringan-ringan saja. Tapi barokahnya cerita ini nanti gampang merajut persaudaraan. Bapak itu, bapak saya, Kiai Haji Nur Salim, itu paling suka itu sama orang yang agak sombong. Sombong itu ya, ketua RT sudah bangganya Masya Allah. Dia punya motor satu sudah kayak orang paling kaya di dunia. Punya istri yang sebetulnya ada cantik, ya dia ngira istrinya itu paling cantik di dunia. Dia agak ganteng yang merasa paling ganteng di dunia. Saya dulu ya iskal itu janggal. Kenapa sih kok seneng kancanan orang sombong? Ternyata orang sombong itu orang yang paling gampang syukur. Orang gampang syukur. Tapi kalau ketemu orang yang kelihatannya sopan, apa saya hanya RT, apa saya hanya di OJK, saya ada menteri saya ada presiden. Presiden merasanya presiden di negara ketiga, dunia ketiga, bukan presiden superpower. Ketemu orang-orang yang tidak pernah puas itu kesannya tawadhu, ternyata pasnya itu tidak pernah puas, tidak pernah syukur. Lah yang sombong ternyata tidak sombong, dia gampang syukur. Ketua RT aja sudah merasa kayak presiden. Hanya pegawai OJK aja sudah merasa bangga, padahal dibuat suruhan Pak Simbo. Tapi senengnya, ini nggak disuruh seragam, sudah seragam semua. Saking senengnya. Ya, bangga banget ya. Bangga banget. Jadi sama, sebetulnya kita jadi warga Indonesia, berKTP Indonesia sudah harus seneng. Tidak gampang, orang punya negara itu tidak. Coba orang-orang yang sekarang di Amerika di mana-mana itu orang Indonesia itu ya kangen rumah. Itu untuk kangen ke sini itu harus berbiaya 100 juta untuk pulang. Kita tidak usah kangen sudah di Indonesia, itu sudah luar biasa. Nah, sama-sama kerja atau sering memberi kontribusi. Saya sering punya analogi ya. Saya sering diskusi sama banyak rektor di Indonesia. Bagus mana kerja sistem modern sama sistem kiai. Kata saya ya semuanya punya plus minus. Tapi kalau saya kiai ya milih bagus kerjanya kiai. Gitu. Kalau kiai itu ngajarkan orang yang mampu nolong yang lemah. Ya sudah itu aja acaranya. Kapan saja Anda mampu, berkesempatan mampu ya wajib menolong. Tapi kalau sistem modern itu ada jobnya. Sehingga gara-gara ada jobnya, suatu saat mungkin kalau ada orang tenggelam, wah saya ada SAR, saya ada tim SAR gak perlu menolong. Kalau ada orang miskin, saya ada pegawai bank gak perlu masih kredit. Itu bahaya untuk bangsa ini. Sehingga dibutuhkan kerja-kerja yang ala kiai saja. Kalau ada kecelakaan di jalan, meskipun Anda tidak satlantas, ya ditolong Anda yang menangi, yang tahu. Kalau ada yang miskin, tetangga kamu Anda mampu, ya tolong saja. Tidak usah nunggu diajukan proposal, didaftarkan miskin resmi, sampai ada plakatnya, terus baru dibantu. Itu selak mati. Nah, selak kelaparan. Nah, pendidikan agama juga gitu. Misalnya semester ini mengkaji tentang sholat, misalnya di UIN atau di IAIN. Mengkaji tentang haji. Kalau di Kiai enggak, Anda mau haji tinggal tanya Kiai. Tapi kalau ada kuliah, nunggu semester itu, nunggu dosen itu, baru tahu bab haji. Nah kalau pertolongan itu nunggu polisi, nunggu OJK itu prosedur dulu, kadang ditanya sertifikatnya macam-macam. Nah, di sini pentingnya kerja. Jadi kalau lembaga resmi ini untuk hal-hal yang besar, yang tidak mendesak, yang mengikat. Tapi harus ada sistem sosial yang on time, yang setiap saat bisa diakses. Yaitu kebaikan masif, kebaikan yang semua orang itu merasa harus menjaga. Jadi yang menjaga kestabilan Indonesia itu semua orang, bukan polisi, bukan tentara, bukan siapa saja, termasuk departemen-departemen resmi, kepolisian, termasuk semuanya. Dengan merasa seperti itu, saling tergantung. Dan yang lebih cepat ya sistem sosial tadi. Sehingga kalau sistem sosial itu ada kiai, atau ada tokoh agama lain, atau ada yang dituakan, itu relatif stabil, karena coro Jawa nak tukaran itu sungkan, kalau terlalu konflik itu sungkan. Nah sehingga dulu ada cerita ada seorang perempuan itu ketemu Nabi itu di jalan. Itu cara etika orang kita lah, apalagi orang Solo, orang Jogja itu kan ada etis, ketemu di jalan dicegat. Ya Rasulullah,
saya ini punya bapak sudah tua dan kalau Anda haji seperti ini pasti ingin bapak saya itu ikut, tapi beliau sudah tua sehingga tidak bisa ikut. Ini gimana saya harus menghajikan beliau apa enggak? Sama Nabi saat itu dijawab, kalau bapak kamu punya utang, kamu yang bayar cukup enggak? Ya cukup ya Rasulullah. Ya sudah seperti itu. Artinya cukup Anda hajikan. Kemudian oleh Imam Bukhari itu dibabkan lucu. Babnya itu unik. Bab boleh tanya tokoh di jalan. Jadi tidak tentang hajinya, tapi tokoh itu harus siap menjawab pertanyaan meskipun sedang di jalan. Tidak usah nunggu sowan di rumah atau antri inden daftar tamu. Nah, itu jadi pelajaran bagi kita. Jadi kebaikan itu kita wajibkan dulu ke siapapun yang mampu dan berkesempatan. Sehingga kalau kita misalnya ketemu orang tenggelam, meskipun kita tidak pegawai SAR atau tidak yang bertugas di pantai itu, ya kalau Anda mampu, ya selamatkan. Kalau ada kebutuhan tertentu masyarakat, misalnya sakit, Anda berkemampuan minjemin mobil untuk diantar ke rumah sakit, ya kewajiban Anda. Bukan nunggu dinas resmi yang mengambil. Jadi kebaikan yang diwajibkan ke dinas resmi, ya monggo, kita loyal, kita dukung, kita support. Tapi kewajiban yang diwajibkan atas nama agama bagi yang mampu itu tidak boleh hilang. Karena ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Coba kemarin pas COVID misalnya. Banyak teman-teman saudara kita yang pulang kampung. Ketika lembaga resmi belum ngurus itu, yang ngurus ya keluarga, anak famili, mereka pulang, mangan ramangan kumpul. Ya ada, alhamdulillah ya ada yang kelaparan. Kenapa tidak ada yang kelaparan? Karena sistem sosial itu jalan. Orang kok medit atau kikir sama tetangga, sama keluarga itu pasti diadili masyarakat. Dan masyarakat sepakat urusan makan itu sepele. Sehingga mereka pulang ya ikut Pak D-nya, Pak Aleknya, ikut Mbahnya. Itu semuanya bisa makan. Bisa ngopi-ngopi, bisa rokok-rokok. Dia tetap santai aja normal. Bahkan banyak yang nganggur itu seneng. Barokahnya nganggur yang ngutangi tidak nagih. Kalau tidak. Jadi ya dianggap ringan saja hal-hal seperti itu. Khawatir saya kalau saya baca kitab di karangan seorang ulama besar, Al-Hayatul Ulya, otoritas besar dalam satu sistem negara, itu harus diakui sebagai bagian dari kebaikan masif. Jadi kebaikan masif yang nggak boleh hilang adalah kebaikan yang nggak punya otoritas, karena ini jumlahnya lebih besar. Ya tadi misalnya kecelakaan di jalan itu kan enggak bisa kebetulan ada mobil patroli atau mobilnya Satlantas atau lembaga resmi tertentu yang nangani kecelakaan. Yang nangani ya orang-orang di jalan yang menangi itu terus diantar ke rumah sakit atau ngabari keluarga. Jika kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ini menjaga kedamaian, menjaga kemajmuan, semua kita jaga sistem sosial, semua kita menjaga kebaikan. Nah dari semua itu dibikinlah di era modern lembaga-lembaga formal. Tapi jangan juga lembaga formal menghilangkan sistem fitrah manusia tadi yang fitrahnya ingin baik dan itu ada di mana-mana dan kapan saja. Dan Allah kalau menciptakan sesuatu itu pasti luar biasa. Saya sering ditanya sama orang-orang, Gus gunanya Indonesia seneng cangkruk itu apa? Anggap aja itu tim SAR paling on time katanya. Itu kalau ada orang bingung, yang ditanya pertama yang orang-orang nganggur di pertigaan. Di rumahnya mana? Kalau ada orang bingung yang nanya itu. Kalau ada orang kecelakaan yang nolong ya. Artinya sistem sosial yang sudah ada itu nggak boleh diambil alih lembaga. Karena kalau itu iya, kita kekurangan kekuatan apa? Sosial. Jadi ini penting saya utarakan supaya kebaikan-kebaikan bersama ini saling melengkapi, bukan saling mengadu. Saya sering guyonan begini, kalau ada rapat ketahanan pangan, yang rapat itu merasa superior karena punya rumus yang luar biasa. Tapi apa artinya rumus itu kalau petani nggak mau nanam padi? Petani itu tidak usah rapat, tapi nanam padi itu otomatis jaga ketahanan apa? Pangan. Sistem sosial juga sama. Di kampung itu kalau ada orang jahat atau sinis, itu pasti nggak punya teman. Monggo Gus Yasin ini rawuh. Ini alhamdulillah Gus Yasin rawuh. Monggo.
Ya, saya teruskan supaya kenapa saya nyampaikan ini supaya energi sosial kita untuk menjaga kemajmukan, menjaga toleransi itu lebih masif. Di beberapa daerah itu ya banyak masjid jejer gereja di Tuban, di Jakarta. Dan ketika buktinya nggak ada apa-apa, yaitu simbol perdamaian. Di beberapa daerah ya banyak orang Islam, bosnya itu non-Muslim. Atau sebaliknya non-Muslim, bosnya Muslim. Atasan juga banyak begitu, atasannya Muslim. Itu kan contoh sosial yang sudah masif. Justru karena didiskusikan, diseminarkan itu menjadi kayak kita baru mulai. Nah, itu malah aneh. Jadi selama ini kan ya sudah begitu kan, banyak orang Islam di mana-mana. Karena didiskusikan tuh menjadi kayak kayak kita ini yang punya rumus, kayak kita yang pencetus. Padahal sistem sosial kita sudah sedemikian harmonis, sudah sedemikian. Tahanan pangan juga sama. Ketika belum ada rapat darurat pangan, apa petani yang lugu-lugu yang nanam padi. Barokahnya itu stok padi itu mereka melahirkan sistem kerja yang nggak punya ladang, kerja di yang punya ladang. Dan kalau itu didolimi atau nggak digaji, ada embargo sosial, terus tidak mau kerja di situ. Sehingga yang nggak baik juga akan baik karena dipaksa oleh sistem sosial. Jadi sebelum ditangkap polisi karena tidak baik, itu sudah diadili sosial, itu diadili hukum sosial. Nah, hal-hal seperti ini harus jadi perangkat bersama untuk menjaga kebaikan bersama. Makanya saya sering bilang, sistem sosial itu segala-galanya. Di antara sistem sosial itu adalah lembaga resmi. Jangan dibalik, lembaga resmi itu menata sistem sosial. Belum ada lembaga resmi itu sudah ada sistem sosial. Sehingga sebelum ada negara ini, kiai-kiai atau tokoh agama yang lain ya urun rembuk untuk mengusir penjajah, untuk memberi makan tentara yang berjuang di kampung-kampung, dikasih ketela, dikasih apa saja lah yang bisa mereka bertahan hidup. Nah, ini penting diutarakan supaya semua masyarakat itu merasa bahwa mereka ikut dan harus merawat negara ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah penjaga dan semua kalian dimintai tanggung jawab Allah kontribusi Anda terhadap bangsa ini, terhadap komunitas Anda, terhadap sistem sosial Anda. Sehingga kemudian terus jalan. Lah dimulainya dari mana? Kata Nabi, dimulai dari keluarga Anda. Sehingga semua orang nggak lempar tanggung jawab. Kalau anak saya miskin ya salah saya. Jangan karena ada sistem modern, setiap ada yang miskin menyalahkan. Setiap ada apa nyalakan menteri terkait. Itu hukum-hukum seperti itu bikinan kita. Yang yang hukum Allah permanen itu ya setiap anak kita terlantar salah kita. Nah, barokahnya merasa salah itu tidak mudah menyalahkan orang lain, termasuk tidak menyalahkan instansi tertentu atau departemen tertentu. Ini penting supaya orang itu evaluasi, merasa salah. Barokahnya merasa salah itu orang tidak menyalahkan orang lain. Apa baiknya agama ini? Jadi kalau berdoa disuruh mulai dengan Robbana Dzolamna apa? Nah, kalau guyon sering miskin tahu-tahu jadi bupati atau gubernur. Terus itu tarif utang kamu ya dinaikkan. Dulu zaman sama-sama miskin paling pinjam uang hanya 10.000. Gara-gara jadi bupati atau gubernur BI misalnya atau ketua OJK. Utangnya dinaikkan bukan sesuai Anda tapi sesuai jabatan teman kamu. Masa punya teman gubernur kita utang 100, ya utang modal 100 juta. Dan kalau nggak ngutangin, wah katanya teman deket ternyata nggak mau dipinjemin. Jadi punya kultur menyalahkan orang lain. Dia SDM-nya hanya ketua RT gara-gara punya teman gubernur atau presiden atau apa. Inginnya ya lebih tinggi lagi. Jadi bukan dasar kapasitas dia tapi kapasitas temannya. Itu juga bagian dari kesalahan yang kita ciptakan. Sehingga agama mengatur orang. Anak kita terlantar,
bilang di Pak D Sugih ya ora nyafaati, punya Pak D kaya juga tidak memberi syafaat, punya teman kaya tidak. Jadi tidak menyalahkan dirinya, tapi menyalahkan teman atau keluarganya yang kaya. Itu juga awal bencana kemajmukan. Jadi kebanyakan nuntut. Makanya Nabi berkali-kali ngendikan ketika kamu di zaman akhir wa alika bi khosayati nafsik wada angka amrol amah. Kalau sudah ada badai apa saja, badai ekonomi, badai sosial atau badai apa saja. Urusi diri kamu sendiri itu bukan Nabi menanamkan egois itu enggak, justru menanamkan kebersamaan. Barokahnya orang sibuk ngurus keluarganya sendiri itu enggak kepikiran nyalakan orang lain. Jadi orang kadang salah tafsir itu justru seakan-akan kita diajarin untuk egois itu enggak. Berkahnya ngurus diri sendiri, ketika kita sudah terurus tidak membebani sama orang lain. Dan berkahnya ngurus diri sendiri juga tidak gampang mengkomplain orang lain. Karena kita merasa punya kewajiban sendiri. Tapi kalau kita ini terlalu modern, kita berkewajiban tugas itu. Tapi kalau itu untuk alasan menyalahkan, semangat kita menyalahkan. Dan agama itu tidak mengajari seperti itu. Agama itu mengajari Rabbana dzulamna anfusana. Ya Allah, saya ini merasa mendolimi diri sendiri. Nah dengan seperti itu enak. Enak cara hukum sosial kayak tadi. Ketika Allah menciptakan orang tidak suka kita kadang ya Allah salah saya apa kok sampai orang tidak cocok saya. Kamu lupa Allah mendesain orang tidak cocok kamu supaya ada utang kamu, tidak ganggu kamu. Barokahnya tidak cocok itu tidak minta uang kamu. Nah itu yang saya ingin ditiru. Jadi perilaku-perilaku ulama-ulama besar kayak Imam Syafi'i itu kalau tadi berkali-kali saya ngomong ya Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i ya Aba Abdillah, orang itu tidak cocok kamu. Ya baguslah dia merdekakan saya, dia tidak akan pinjam uang saya, tidak pinjam mobil saya, tidak akan ganggu saya, tidak cocok. Kalau dia hajatan juga tidak ngundang kamu, jadi tidak cocok itu ya barokahnya ya banyak. Nah kenapa banyak kiai tidak dimintai rembukan masyarakat padahal dituakan? Karena kalau semuanya minta rembukan kiai itu disarankan mondok semua. Padahal barokahnya negara ini ya ada yang kuliah, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Kalau rembukan semua sama kiai disarankan mondok semua. Nanti yang jadi polisi siapa, yang jadi dokter siapa. Nah barokahnya kadang-kadang kiai ditinggalkan, nggak diajak rembukan itu ya varian-varian profesi itu banyak. Kiainya juga ada harus terus. Ya bisa seperti itu ya biasa. Jadi kemajmukan, menjaga kemajmukan itu dimulai dari semua orang merasa berkewajiban menjaga perdamaian ini. Menjaga keharmonisan ini. Tentu dimulai dari merasa wajib pada dirinya. Ini penting supaya tidak ingin menyalahkan orang lain atau terbersit menyalahkan orang. Terus kedua, bahagia dengan dirinya. Misalnya orang yang paling miskin di Indonesia. Itu ternyata tadi saya utarakan, saya punya kitab-kitab tasawuf banyak. Itu lucu dan jadi gampang hidup. Misalnya dia miskin makan satu piring kenyang. Kenapa saya harus korupsi? Kenapa saya harus mencuri? Wong makan satu. Dia menghitung. Orang sampai kaya raya, itu makannya sampai meninggal, misalnya 60 tahun, jumlahnya sama orang miskin ternyata jumlah yang dimakan yang sama, jumlah yang diminum ya sama. Terus ada pertanyaan, saya pernah digugat juga pas dalam satu acara. Tapi kalau orang kaya ingin apa saja kan kesampaian, Gus. Ingin beli mobil kesampaian, ingin beli pesawat kesampaian. Saya tanya, ya orang kaya inginnya tidak seperti itu, misalnya sampai tetap aja ada yang enggak kesampaian. Kadang-kadang wah enak jadi anaknya presiden, anaknya gubernur, apa saja kesampaian. Banyak juga anaknya presiden mungkin ingin anaknya jadi presiden ya enggak kesampaian. Anaknya kiai ingin anaknya jadi kiai ya enggak kesampaian. Mungkin anaknya jenderal, anaknya ingin jadi jenderal. Nah dia nyontohkannya kan, wah kalau jadi orang kaya itu enak, ingin makan di apa saja kesampaian. Masa orang kaya seleranya hanya ingin apa? Makan. Artinya ada saja yang enggak sama. Jadi Raja Arab Saudi ada aja yang enggak kesampaian. Mungkin bayangkannya ya tidak ada yang demo, tidak ada yang komplain, semua anak yang diinginkan putra mahkota jadi ya tidak gampang kesampaian. Nah,
Kemudian dia berpikir lagi. Saya ulang lagi ya. Dia berpikir lagi si orang miskin tadi. Misalnya dia ke hutan atau ke gunung. Wah, enak jadi bupati, gubernur, apa-apa difasilitasin negara. Terus dia mikir, tapi mereka punya atasan. Ditegur atasannya takut, diatur atasannya takut. Kok enak saya nggak punya apa? Atasannya. Tapi intinya ketua OJK atau gubernur atau wakil gubernur atau kiai. Nikmat tertinggi itu karena melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh jaga Indonesia, disuruh jaga, itu subjektif sepihak. Kita puas kalau ingin seperti yang kita inginkan. Itu enggak akan ada puasnya karena nafsu kita itu kalau guyonan orang-orang tasawuf, kamu dikasih dunia seisinya dan lipatannya, tamak kamu atau keinginan kamu itu tidak akan tercapaikan, tidak akan terpuaskan. Karena manusia itu ya sudah nggak ada batasannya. Makanya kalau guyonnya dulu kan ada orang tirakat, kalau megang apa saja jadi emas. Dia bayangkan jadi kaya, jadi top. Ternyata pertama dia megang saka rumahnya, tiang rumahnya jadi emas. Habis itu megang apa lagi jadi emas. Lama-lama megang nasi jadi emas, megang minum jadi emas. Akhirnya dia nggak bisa makan karena dia ingin semua yang dipegang jadi emas. Capean megang-megang, dia ingin makan, yang dipegang juga jadi emas. Ya akhirnya kan jadi bingung gitu, karena nggak kesampaian kan. Dia kesampaiannya jadi emas, ternyata kebutuhan dasar dia ingin makan malah nggak kesampaian karena yang dimegang jadi emas. Jadi itu kan contoh. Sejahtera juga sama. Anda bayangkan misalnya kalau punya mobil, punya uang tabungan, punya dengan banyak bergantung. Dengan tidak banyak bergantung itu ilmiah mana? Misalnya gini, saya ini bahagia cukup dengan makan satu piring. Anda bahagia nunggu punya Alphard, punya uang 1 miliar. Lu menggantungkan kebahagiaan dengan banyak sesuatu yang Anda belum miliki itu sudah satu kebodohan kalau orang tasawuf. Cek repot ya, tapi bahagia we kok kakean syarat gitu. Makanya saya sering bilang kalau saya berkali-kali cerita ada orang perempuan datang ke saya, Gus saya ingin kaya. Dan orangnya itu jelek. Saya bilang, kalau kaya yang repot kamu. Kenapa Gus? Setelah suami kamu kaya, sekarang suami kamu kan miskin. Pertama yang dievaluasi apa? Ganti rumah, ganti mobil. Lama-lama ganti Anda, kata saya. Karena setelah rumahnya bagus, mobilnya bagus, yang dievaluasi pasti Anda, kata. Wah, kalau gitu miskin aja, Gus. Iya kan? Sudah rumah bagus, mobil bagus, ternyata istrinya. Nanti kalau suami kamu kaya, yang dievaluasi tidak hanya mobil dan tapi nah, ini ya guyon, tapi supaya kita ini bahagia dengan diri kita apa? Sendiri. Jadi saya mohon semohon-mohonnya semua yang mendengar ngaji ini bahwa agama ini mengajarkan wa'alika bi khossati nafsik. Urus diri kamu sendiri itu bukan mengajari egois, itu bukan. Kalau semua kewajiban orang merasa bertanggung jawab, paling tidak bawaannya itu tidak nyalakan orang lain. Dan negara juga agak repot-repot karena semua orang dicukupi oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Sehingga negara ini sifatnya hanya membantu, bukan ngurus yang pokok. Tangan negara tidak cukup untuk atas komunitasnya, terus negara fasilitasi itu semua. Insya Allah jadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Saya kira demikian semua. Dulu di antara kebaikan tentu meninggalkan semua dosa, meninggalkan semua maksiat. Itu pasti dianggap kebaikan. Lalu ada beberapa wali, ini cerita ini di Minhajul Abidin, karangan Imam Ghazali. Ada beberapa wali yang karena ingin tidak dosa itu kemudian uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri di hutan. Tentu menjadi tidak maksiat. Karena mereka jauh dari gemerlapnya dunia.
Niki boten bela Gus Yasin karena wakil gubernur boten, tapi kersane menjadi wakil gubernur sing berdalil, berlisensi. Jadi boten dianggap hanya karir politik, tapi dianggap wakil gubernur sing berlisensi syariah. Kemudian karena orang-orang baik ini di tengah hutan tidak membina masyarakat. Masyarakat ini bisa dibina oleh orang-orang yang macam-macam. Bisa kelompok yang al-adiniyah, tidak beragama, atau kelompok-kelompok yang sangat-sangat anti kemapanan atau anti kebaikan. Kemudian ulama-ulama yang nyepi niki, sing mengasingkan diri niki, diparani kalian kiai-kiai sing kumpul tiang macam-macam. Yes, kumpul waliul amri, kumpul tentara, polisi, kumpul komunitas yang macam-macam. Tentu dengan asumsi mereka ini orang-orang baik yang untuk mempertahankan Indonesia. Diparani. Niki cerita tentang kitab Minhajul Abidin karanganipun Imam Ghazali. Diparani tentang Gunung Libanon. Karena cerita ini memang cerita ulama-ulama atau wali-wali yang uzlah teng Jabal Lubnan. Kalau dalam bahasa Arab disebut Jabal Lubnan. Karena mereka di tengah hutan, mereka itu mengkonsumsi rumput, mengkonsumsi apa yang ada di hutan. Terus didhawuhi, ya akalatal hasis, taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Kamu enak-enakan di sini, menikmati kesendirian, menikmati tanpa problem, tanpa gesekan sosial, tanpa macam-macam. Tapi Anda meninggalkan orang-orang dipimpin al-mubtadi'ah. Orang-orang yang tidak beragama, yang bid'ah, yang mudillah, yang macam-macam. Jadi intinya fikih kados Mbah Maimun yang membolehkan Gus Yasin wakil gubernur dulu baubab DPR RI, terus beberapa putrane putu juga banyak yang jabat. Itu adalah sanad muttasil bahwa dulu ulama-ulama itu enggak pernah membiarkan negaranya tanpa arah atau tanpa panduan ulama. Karena ketika kita uzlah atau menyendiri, itu artinya taraktum ummata Muhammadin fi aidil mubtadi'ah. Karena membiarkan orang yang misalnya berfaham ekstrim atau berfaham kiri atau berfaham yang tidak positif, kemudian ini membentuk masyarakat kebanyakan. Tapi berkahnya para kiai-kiai yang masih kumpul di instansi pemerintah, kumpul-kumpul di komunitas publik, maka ada pembinaan, ada sosialisasi, ada visi-visi untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia. Terus itu pelajaran bahwa ketika kita menghindari kumpul-kumpul sosial atau komunitas sosial, sebetulnya ada sisi negatif. Ginikum taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Sebab niku sanad-sanad yang mutasil di kita niku disebut alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adhanahum khairun minalladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adhan. Orang-orang baik yang kumpul, yang ikut sosial, ikut berproses sosial dan menyabari ketika kecewa, itu lebih baik ketimbang orang baik kemudian milih menarik diri dan la yasbiru ala adhan. Lane kados kula sing kula alami teng awak kula piyambak pun tengah-tengah. Kula niku ora pati nampa tamu, nggih mboten pati nampa pengajian. Tapi saya tetap ngaji terbuka. Tetap punya komunitas sosial, saya masih kerja di Jakarta, di Jogja juga masih punya jamaah ngaji. Karena sekali itu tidak, maka tidak ada sarana atau wacana atau visi atau apalah yang positif untuk ikut menjaga Indonesia. Terus niki kula ngandani teng lare-lare tenggene alumni-alumni mriki bahwa di antara visi terbaik Islam adalah tidak membiarkan bangsa ini rusak. Fi aidil mubtadi'ah. Ya tinggal nanti konteksnya kalau sampai misalnya pikiran-pikiran terlarang ya fi aidihim, tapi apapun itu ngendikane Imam Ghazali, wali-wali yang memutuskan menyendiri dan tidak mau bersinggungan secara sosial karena takut salah, takut dosa, niku diingatkan oleh wali-wali yang lebih tinggi makomnya.
Yaitu karena wali-wali yang uzlah tadi disebut ya akalatal hasis taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi. Kemudian cerita terakhir nih ngaji sekedap mawon. Karena ngaji seperti ini itu merapati penting. Sementing itu istiqomah kiai ini. Ya istiqomah kiai ini, wong kiai ini teng Semarang itu ke virtual itu kono apa ya ora roh. Muta model wali ya ora roh. Pokoke husnudon nonton mawon. Cerita terakhir Imam Ghazali itu pernah memutuskan uzlah. Memutuskan uzlah sampai di masjid-masjid Damaskus, Kila sampai di masjid Palestina. Tapi beliau memutuskan uzlah setelah terkenal ngarang Ihya. Setelah terkenal ngarang Ihya itu semua mufti, semua ustadz itu kalau berdalil, kalau berargumentasi itu bilang qalal Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Sehingga beliau tidak nyaman, jangan-jangan saya soleh ini karena tertekan nama besar, disebut Hujjatul Islam, disebut Al-Alim Al-Alama. Maka beliau ingin membuktikan kalau solehnya ini individual, meskipun sendiri juga tetap soleh. Beliau uzlah. Tapi di tengah-tengah uzlah itu beliau mimpi ketemu guru-gurunya, terus digojlok. Ora ana ceritane, wong apik iku urip dhewean, wong apik dhisik-dhisik iku wa udzu fi sabili. Tersakiti dalam jalan saya kata. Kalau kamu sendiri itu Anda tidak ngalami udzu fi sabili. Dia maksud kula ini buatan bela Gus Yassin. Gus Yassin ini wakil gubernur ya macam-macam. Wos partainya ya macam-macam. Ya jarani mampu partai ini sebutan Gus Yassin putrane Mbah Mun kiai teng Pondok Anwar 4 ngoten. Tapi apapun orang salah paham itu bagian dari dinamika berislam. Ini disebut wa'udhu napa? Fisabi. Mulane Mbah Maimun itu sering kagum kalian Said Ramdan Al-Buti, kata beliau yang sering dikenang itu. Ini ya gurunya Gus Yassin. Beliau mudaroh ya, atau bahasa gampangnya mujamalah napa mudaroh. Sementing jangan sebut taqiyah. Niku sholla ala kaifiyati syiah. Itu berpuluh-puluh tahun hanya karena ingin ahli sunnah itu tidak dihabisi di Syria. Jadi cara Jawa niku radi basa-basi kalian zaman itu Hafid Asad supaya sementing Syria itu tetap mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Itu mirip, ya tentu dengan kefiah yang berbeda, dengan cara yang berbeda, mirip bangun. Aku tak riwangi ngene iku ben santri tetap diregani. Jadi dulu entah namanya mudaroh atau mujamalah atau apalah dalam disiplin-disiplin lugat itu semuanya itu demi Indonesia, demi masyarakatnya, masyarakat yang kita asuh. Sehingga suatu saat Mbah Mun itu sering tanya gini sama saya. Mesir yo negara hebat, Syria negara hebat, tapi kata Mbah Mun itu hebat Indonesia. Karena Indonesia itu kalau salah itu tidak sampai chaos yaktulu ba'duhum ba'du, tidak chaos yang sampai saling menghabisi. Paling ngrasani mek gremeng sithik-sithik. Iku cek dosa cilik jare Mbah Mun. Jadi artinya kita yang potensi macam-macam bisa potensi konflik macam-macam karena beda partai, beda sudut pandang, beda perilaku, beda adat istiadat. Tapi tetap kita berkomitmen jangan sampai kesalahan-kesalahan ini mengarah ke yaktulu ba'duhum ba'd. Akhirnya lahirlah model seperti ini, kompromi-kompromi sosial, nopo kompromi politik, nopo kompromi apa saja, sementing tidak yaktulu ba'duhum ba'd. Terus niki kula boten niat ngandani para masaya, para bunyai ini wonten sedanten, wonten ning Nawal, ning Laila sedanten, tapi kula memastikan bahwa fikih yang dipilih Mbah Maimun, Gus Yassin jabat dulu, Mbah Uba putra-putrane sebagian juga jabat. Tentu kita juga mengapresiasi yang nekuni alim alama. Terus Mbah Najih juga menekuni orang-orang yang spesialis ngaji. Terus Gus Rokib, cuma niki nguji iman Gus. Gus Rokib sing kepengin kok Gus Roji apa Gus Roji sing kepengin kok Gus Rokib. Kadang-kadang wis dilem sregep ngoten niku ya rada kepengin jajal-jajal gitu. Ya niku uji nyali niku. Kula niku nak kula kan kakake Umam, dadi kula mboten nate kepengin kaya Umam wong tuwa kula. Terus istiqomah kula luwih kuat. Gus Rokib kan sing jabat wadike, dadi kadang-kadang tergoda perkara terus niki nguji niki.
Dados kula suwun ini ditadwin oleh tim tadi yang tukang ngetes tadi, ditadwin, dibukukan bahwa memang kita tidak boleh taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'. Sekali ini tidak Anda tadwin, dikira karir-karir politik Gus Yassin itu hadun nafsi, itu masalah. Kalau kita tidak mengkaji ini dikira hadun nafsi. Padahal zaman Mbah Hashim itu sudah sangat berkeinginan Gus Wahid Menteri Agama. Setelah itu anaknya Mbah Wahab, setelah itu terus sampai keluarga Sarang dulu itu ada yang bernama Ki Fatur Rahman, hidupnya di Merak Urat, di daerah Kerak, daerah pokoknya agak utaranya Tuban, utara barat. Ini udah di Menteri Agama. Makanya dulu ada Universitas Islam Indonesia itu pendirinya mulai Gus Wahid, tokoh-tokoh Muhammadiyah termasuk Ki Fatur Rahman. Itu juga karena tidak ingin komunitas Islam tidak jadi leader di pendidikan. Akhirnya lahirlah Universitas Islam banyak di Indonesia. Terus ada yang resmi negara kayak IAIN, terus ada sekolah-sekolah tinggi kayak yang dimiliki Gus Zofur. Akhirnya Islam menjadi komunitas besar dan jadi model keren ya dalam berperilaku, dalam berperadaban. Makanya ini penting supaya kita berislam itu ya baik-baik saja. Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Islam yang enggak dianggap problem bagi masyarakat Indonesia. Nggih ngoten mawon harus ditadwin ini oleh tim-tim tadi karena kita jangan ngalami kayak Les bin Sa'ad. Imam Syafi'i itu yang setara dengan beliau itu banyak, termasuk namanya Les bin Sa'ad. Itu gurunya, sebenarnya guru-gurunya Imam Syafi'i juga guru istifadah. Imam Syafi'i itu kalau ngetikan al-les afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu. Imam Les itu sebetulnya afqahu min Malik, tapi murid-muridnya tidak mentadwin madhab-madhabnya, sehingga kesannya itu Les itu habis dibanding Imam Malik. Karena murid itu sekali tidak mentadwin, seperti saya ini adekan tidak ngomong seperti ini, itu nanti dikira semua orang soleh yang jabat itu wis kepleset, saya itu wis seneng dunya. Padahal di Quran jelas ada, faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Jadi al-mulkul azim la yunafis solahiyah. Dulu banyak orang-orang soleh yang jabat. Nabi Sulaiman itu raja, Nabi Dawud itu raja. Tapi tentu bunyai-bunyai hanya suka suaminya raja. Ora usah contohnya bojone akeh, itu mesti menolak itu kalau diteruskan wajah kias. Nah kadang-kadang yang jadi raja inginnya kiasnya itu ya agak sempurna, tapi itu mesti sepian. Tapi apapun itu khazanah seperti itu harus ditadwin supaya orang ngerti bahwa menekuni satu dunia riasa itu tidak harus buruk. Makanya Imam Malik ketika Imam Syafi'i pamit mau pindah ke Irak, mau ngaji sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani niku didhawuhi sama Malik karena beliau juga trauma pernah diadili penguasa karena tidak punya power, tidak punya kekuasaan. Wattakhid li nafsika jahan li alla tato'akal aradil. Ya wattakhid li nafsika jahan li alla tato'akal aradil. Wong yo kudu duwe pangkat, status sosial, ben gak dienggo bal-balan wong-wong. Jadi ini hujah-hujah fikih yang pernah saya utarakan di dalam Mbah Maimun ketika entah hari keberapanya. Supaya kita sebagai lembaga akademik, lembaga ilmiah itu apa-apa itu dipandu oleh ilmiah. Misalnya kita mencintai instansi polisi karena itu cara kita untuk melawan peredaran narkoba, melawan kejahatan, melawan hal-hal yang sifatnya kriminal. Kita mencintai instansi yang lain karena itu cara negara mengelola kemaslahatan Indonesia. Jangan sampai orang terus tidak berpikir fikih, terus tiap kiai para pejabat paling golek duit, paling golek proposal. Ini hanya berbasis suudzon. Nah kalau sampean tanya, tapi yang begitu kan banyak. Salahnya kiainya sudah disuudzoni kok tenan itu. Salahnya kiainya sudah disuudzoni kok tenan. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.